Nabi mengatakan, muru auladukum bisolah. Ajari dan didik anak-anakmu dalam usia dini tentang sholat. Kalau usia sudah balik dia tidak sholat, Nabi mengatakan fadribu alaiha, hukum dia kalau dia tidak sholat, pukul. Coba bayangkan Bapak Ibu, karena begitu pentingnya sholat. Kenapa begitu pentingnya sholat? Ya begitu saja. Ibu, kalau besok lusa meninggal dunia, jangan langsung disalati. Bisa jadi kita tidak sholat, tapi yang tidak menyalati itu kalau kita ada, kita yang tanggung dosa. Begitu pentingnya sholat. Kenapa pentingnya sholat? Nabi mengatakan, awalu yuhasibu min abdi yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama-tama yang akan diperiksa setiap orang nanti di hari kemudian adalah, yang pertama adalah sholatnya. Sholatnya yang pertama-tama diperiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man talu umuruhu wa ahsanu a'maluhu. Pertama-tama yang kami muliakan dan kami banggakan, guru kita semua, orang tua kita semua, yaitu Bapak Dr. Haji Rauf Alwiya, yang sebenarnya ini beliaulah yang ustadz. Kalau saya ini hanya guru mengaji, dialah guru kita sebenarnya. Rasanya malu saya untuk memberikan tausiah di hadapan beliau. Oleh sebab itu, tabik Pak, saya minta izin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hanya ingin menyampaikan dua ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yarzukun. Jangan kau mengira orang-orang yang mati husnul khatimah, mati di jalan Allah, mereka itu mati. Tidak, kata Allah. Bal ahya, dia itu tetap hidup. Hidupnya di mana? Bukan lagi bersama dengan keluarga, bukan lagi bersama dengan kita. Inda rabbihim, tetapi dia tetap hidup di sisi Tuhannya. Persis di waktu kita semua menjadi bayi, kita hidup tapi tidak hidup bersama dengan orang tua. Bahkan kata Allah, yarzukun. Dulu manusia kalau di dunia dia yang cari rezeki, tapi kalau sudah meninggal dunia, yarzukun, Allah yang memberikan rezeki. Inilah luar biasanya orang-orang yang mati husnul khotimah, yang mati di jalan Allah. Maka Allah ingatkan kita semua, jangan kau mengira, wala tasabanna alladzina qutilu fi sabilillah. Jangan kau menyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka tiada. Dia itu tetap ada. Dia ada. Cuma keberadaannya tidak lagi di sini. Tapi keberadaannya berada di alam yang
kita semua akan menuju ke sana. Alam apa itu? Kita semua paham bahwa semua manusia sebelum datang kiamat akan hidup di alam barzah. Tapi sebelum di alam barzah, almarhumah sekarang ini dikasih singgah di satu pos, di satu alam. Di alam itu ada posnya, ada petugasnya yang disebut dengan alam kubur. Setiap orang yang mau ke alam barzah dikasih singgah, diperiksa dulu. Semua kita akan diperiksa. Maka dengan kejadian seperti ini cukup bagi kita semua untuk mengintrospeksi diri. Apakah kira-kira yang akan diperiksa nanti itu kita bisa melengkapinya? Kita bisa memberikan bukti. Coba jangan sampai ditanya, lalu kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memperlihatkan keaslian yang sebenarnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, setiap orang yang berpindah alam sebelum ke alam barzah, dikasih singgah di alam kubur, di situ dia akan ditanya, Man Rabbukah? Siapa Tuhan kamu? Ya tentu kalau orang yang sholat, setiap saat dia memanggil dan menyebut nama Tuhannya. Berarti agamanya asli atau palsu? Asli atau palsu? Asli. Karena ijazahnya asli, dia perlihatkan, ini saya sholat. Jadi jangankan ijazah itu bisa dipalsukan, agama Islam juga ada yang palsu. Bukan agamanya yang palsu, orangnya. Katanya Islam, tapi dia tidak sholat. Islam atau asli atau palsu ini? Kita tanya tembil. Kalau asli berarti dia sholat. Kalau tidak sholat berarti dia palsu. Kamu udah tuh. Makanya kita ini senantiasa bagaimana ya? Ada di televisi itu, di medsos itu, berapa yang pengadilan itu hanya gara-gara asli atau palsu. Kan tidak perlu orang periksa kita punya KTP, Islam atau bukan. Cukup kalau dia lihat, kalau waktu sholat dia sholat, berarti dia Islam. Biar hilang KTP-nya. Benar Bu ya? Jadi sekali lagi minta maaf Pak Dokter, saya hanya berbagi dengan ibu-ibu. Ibu-ibu majelis taklim. Di surah mana Ustadz baca tadi itu? Silahkan buka surah Al-Imran ayat 169. Wala tasabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun. Jangan kau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah. Siapa ya manusia yang mati di jalan Allah? Orang yang mati dalam keadaan melaksanakan taat kepada Allah. Mati dalam keadaan di dalam sholat, mati di jalan Allah. Mati dalam keadaan pergi haji, pergi umroh, insya Allah dia mati di jalan Allah. Sepanjang niatnya memang hajinya untuk Allah, bukan untuk tetangga. Kan ada juga orang itu pergi haji karena tetangga. Orang yang mati dalam keadaan melaksanakan perintah Allah, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Paling tidak yang paling terakhir itu kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Karena dijamin oleh Nabi, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Paling tidak itu harus diupayakan, harus diusahakan, harus diminta.
Ya Allah, jika besok lusa saya mendapat giliran ya Allah, mohon ya Allah mudahkan untuk saya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu dijamin. Yang jamin Nabi dakhalal jannah. Dan saya yakin almarhumah ini insya Allah dia mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Orang yang dimudahkan bisa mengucapkan kalimat itu dengan kesulitan mengucapkan kalimat itu tergantung perbuatannya, amalnya di waktu dia sehat. Tergantung. Di ayat berikutnya, saya buka supaya tidak salah ya. Soalnya ada ustadz di sini. Ayat 170 surah Ali Imran, ayat berikutnya 170. Farihina bima atahumullahu min fadli. Orang yang sudah lepas dari alam kubur lalu kemudian dia ditempatkan di alam barzah, apa pemberitaan Allah? Farihina bima atahumullahu min fadli. Dia langsung mendapatkan karunia yang banyak dari Allah. Persis di waktu bapak ibu pergi umroh, pergi haji dan hajinya haji plus, begitu turun dari bandara dijemput langsung dengan bis, diantar masuk ke hotel, tersedia langsung makan dan minum. Kita hanya untuk beribadah saja, betul tidak? Beginilah keadaan orang yang dulu di dunia adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah, diistimewakan. Farihina bima atahumullahu min fadli. Dia mendapatkan banyak sekali karunia dari Tuhan, dari Allah. Subhanallah. Jadi jangan makin sedih kalau tidak dapat sembako. Perbaiki saja kita ibadah kita kepada Allah. Ya. Kalau Anda di sini guru sekolahnya tidak dapat MBG, tidak usah sedih. Tidak usah sedih. Nanti insya Allah, nanti Allah yang akan memberikan makan yang sangat makan gratis yang bergizi betul. Ya, jangan makanan bergizi tapi tahunya basi. Bukan bergizi, itu keracunan itu. Masyarakat Indonesia sebenarnya tidak butuh makanan karena belum ada orang yang mati kelaparan. Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia yang mayoritas itu Islam adalah apa, Bu? Yang kita butuhkan, ya, pajak jangan dikasih naik supaya harga sembako terjangkau. Apa kata Allah berikutnya? Wa yastabshiruna billadzina lam yahqu bihim min alfihim alla khaufun alaihim wa lahum yazanun. Orang-orang tua kita yang sekarang hidup di alam barzah, yang mungkin sudah 10-20 tahun ya, karena di alam kubur itu ya kata Nabi orang tidak lama. Ya, tergantung apa yang dia bawa, kesiapan dokumennya. Kalau lengkap ya sudah selesai itu. Kalau tidak ada yang palsu di situ, enggak lama sih. Ya, semua bagus, enggak lama sih. Iya. Tapi kalau ada yang di situ palsu, bermasalah. Pasti ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau dia mengatakan Allah, kapan kau kenal Allah? Nah ini kau punya catatan ini dari Rakib dan Atid ini hanya kau dua kali saja dalam 1 tahun kau kenal Tuhanmu. Idul Fitri dengan Idul Adha. Kan setiap orang itu akan tidak bisa berbohong karena semua catatan ini itu diperlihatkan. Belum lagi nanti ditanya, diperiksa, ya, man dinuka, man kitabuka. Kamu ke alam barzah, sekarang kau tidak kenal namanya alam barzah, belum kan? Nah sekarang kau akan ke alam barzah, akan ditanya, man kitabuka, apa Google Map kamu? Hah? Apa petunjuk kamu? Maka Allah katakan di ayat yang lain, Alladzi nazzalul Qur'an
Hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Saya turunkan Al-Quran bukan untuk sekedar berbangga-bangga, tapi Al-Quran saya turunkan supaya kau baca, kau pahami, kau kaji, supaya nanti dia menjadi petunjuk. Petunjuk di dunia di mana kamu hidup, dan petunjuk nanti di alam barzah yang kita akan tuju. Tapi kan ada orang diperiksa di alam kubur. Man kitabuka? Apa petunjukmu? Apa yang sering kau baca? Apa yang kau sering dalami? Apa yang sering kau kaji? Apa yang kau pahami? Apa yang kau suka? Mau mencoba-coba mengatakan Al-Quran? Nampak Pak. Iya, hati-hati nanti jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Yang disuruh membaca ini orang mati atau orang hidup? Orang hidup. Kalau orang mati dibacakan Al-Quran, dia dengar tidak? Dia dengar tidak? Kan di kampus saya itu kalau ada orang mati dibacakan Al-Quran. Padahal hadis Nabi mengatakan yang membaca dan yang mendengarkan itu sama-sama dapat pahala. Nabi mengatakan Aqra'ul Quran, baca Al-Quran di masa kamu hidup di dunia ini, karena Al-Quran tidak bisa lagi kita baca nanti di alam kubur atau di alam barzah. Salat hanya di dunia, tidak ada lagi salat di alam barzah. Mau berzikir di dunia, mau bersedekah di dunia. Jangan nanti bilang nanti di sana saya bersedekah. Semua di sini. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safiatul ashabi, kata Nabi. Karena yang kau baca itu tidak sama dengan buku-buku bacaan-bacaan yang ada di dunia ini, tidak sama. Yang kau baca itu adalah kalamullah. Yang kau baca itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu kan ada dua. Ada yang tertulis namanya Al-Quran, ada yang tercipta. Seperti kita ini kan ayat Allah. Wa min ayatihi anfusakum. Dan sebagian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, coba lihat dirimu. Siapakah yang menumbuhkan gigimu? Allah. Siapakah yang menahannya supaya yang di bawah tidak panjang ke atas, yang di atas tidak turun ke bawah? Siapa? Belum ada dokter yang bisa memberikan penjelasan kenapa gigi sampai di situ di batasnya. Belum ada. Coba hidung kamu itu, kata Allah, ya, di dalam diri kamu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Lubangnya hidungmu kamu itu kenapa ke bawah semua? Coba. Siapa yang bisa modifikasi itu lubang hidungmu? Mau dimodif dikasih ke atas lubangnya. Saya gak pernah bosi-bosi. Betul enggak, Bu? Itu mata kamu, itu coba itu. Siapa yang susun begitu indahnya di antara batang hidungmu? Siapa coba? Coba kalau mata ini seperti motor, lampunya ada di depan, ada di belakang. Coba, ya Allah. Parabola itu kan nanti tahun berapa itu ada? Allah sudah menciptakan parabola semenjak manusia diciptakan pertama, namanya Adam. Telinga ini parabola ini. Orang yang gosip saja di sebelah kita dengar. Luar biasa ini parabola ini. Benar enggak, Bu? Maka Allah katakan, yang masih ada di dunia, orang-orang tua kamu yang sekarang ada di alam barzah, jangan kau lupakan dia, jangan kau anggap dia sudah tidak ada.
Itulah kenapa Nabi menganjurkan kita ziarah. Itulah kenapa Nabi menganjurkan kita untuk mendoakan mereka. Karena dia masih ada. Memang sudah tidak ada bersama dengan kita, tapi dia itu tetap ada, dia tetap hidup. Maka lihat ayatnya ini, ya. Wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Orang-orang tua kamu, orang kekasih kamu, orang yang tercinta kamu itu yang sekarang ada di alam barzah, itu ingin menyampaikan kabar kepada kamu yang masih ada di dunia. Anak-anakku, cucu-cucuku, tetanggaku di sini, hidup di sini jauh lebih baik daripada di situ. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup di alam barzah tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa sakit, tidak ada masalah. Nah, enak. Orang-orang tua kita yang ada di alam barzah yang sudah dibalas oleh Allah amalan-amalannya di dunia, senang dia. Malah dia ingin menyampaikan, sini mau jamu kau tinggal di situ, itu tetanggamu itu nasisa kau pagosip ki. Di sini tidak ada pagosip. Sini mau kau jamu kau tinggal di situ di tidur 19 itu, jamu kau. Di sini di alam barzah jauh lebih baik, lebih enak. Tidak ada penagih. Perbaiki sembahyangmu. Karena di dalam sembahyang itu, di dalam surah Al-Fatihah, kan tidak sah salat kalau tanpa Al-Fatihah tuh. Tuhan mengatakan, iyyaka na'budu. Iya, itu pasti Allah tolong. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi kata Allah, kalau punya masalah, curhat kepadaku. Nabi berikan contoh, bagaimana cara curhat supaya tidak ada yang dengar gini. Bangun di 1/2 malam. Bangun di 1/3 malam. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, bagaimana ini bapaknya anak-anak ini. Ngadu. Ngadu kepada Allah. Jangan ngadu kepada sama manusia. Sudah itu, Allah akan dekatkan dirinya kepada kita. Ujibu da'watana iza da'ani. Minta maku, kata Allah. Mintaku. Apa yang kau inginkan? Coba, minta. Apa yang kau inginkan? Kalau ibadahmu benar, Allah akan memberikan apa yang kau minta. Sadar atau tidak, Pak? Dulu kita kan tidak begini. Tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, ya kan? Dulu waktu masih SMA, masih SMP, kan tidak ada. Ya, waktu masih gadis kan susahnya kita bukan main kan? Iya, kita berdoa, ya Allah, yang jauh dekatkan, ya Allah, jodohku di mana, ya Allah. Ya, begitu dapat jodoh, habis masalah. Masalah lagi. Maka apa yang kita minta kepada Allah dengan pendekatan ibadah kepada Allah, Allah jawab, Allah berikan. Fastajibuli, Allah pasti akan berikan itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyangka kata Allah, orang yang mati di jalan Allah itu mereka tiada. Dia itu tetap ada. Yang mati itu hanya raga. Coba kita perhatikan dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, dialah Allah. Khalaq, yang menciptakan. Apa itu? Al-maut. Berarti mati itu diciptakan. Mati itu makhluk. Makanya kalau dia datang kepada kita, karena makhluk yang namanya al-maut itu ada dua caranya mendatangi manusia. Ada yang didatangi dari depan, ada yang diikuti. Iza ja'aka sakratul maut bil haqq. Kalau dia datang, makhluk yang namanya al-maut itu
kau tidak akan bisa lari dan bersembunyi. Dan kedatangannya itu benar-benar akan mengeluarkan ruh dan meninggalkan jasadnya. Alladzi khalaqal maut wal hayah. Dan dia pula Allah yang menciptakan al-haya. Apa ini maksud al-haya? Sesuatu yang hidup. Dulu kita segumpal darah, hidup tak? Ibu-ibu waktu pas berhenti haidnya, ya tanya suami, "Woi, enggak datang haidku." Begitu 2-3 bulan sudah mulai mual-mual. Belum pi. Nanti Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal haya. Nanti setelah itu Allah ciptakan dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Daging itu kemudian dibentuk. Masya Allah. Lalu kemudian bentukan itu kemudian diberikan ruh. Hiduplah semuanya. Tangan bisa bergerak, kaki juga sudah bisa bergerak. Kata si ibu, apa yang goyang ini? Yang tadinya tidak goyang-goyang. Wal haya. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwat bal ahya. Kenapa kau lupa siapa dirimu? Dari mana asal kejadianmu? Siapa yang menciptakan kamu? Bahan bakumu apa? Kenapa kau lupa? Kau lupa penciptamu, kau lupa Tuhanmu. Makanya kalau kita mendengarkan musibah begini, apa kita bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kembali kan? Yang kembali itu ruh. Kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, tabe. Ini peringatan bagi diri saya dan kepada kita semua, bahwa jasad yang kita pergunakan ini dan ruh yang bisa kemudian tubuh ini bergerak, suatu saat tinggal menunggu waktu akan terpisah. Dan kalau ruh sudah terpisah dari jasad, dari raga ini, maka kita disebut dengan apa? Jenazah. Jenazah. Maka sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama merenungi firman Allah. Buka surah At-Taha, surah ke-20, ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Perintahkan keluargamu salat. Kepada anak cucu almarhumah, ingat baik-baik perintah orang tua. Perintah orang tua itu adalah merupakan perintah Allah, yaitu perintah salat. Tidak ada orang tua Islam yang tidak pernah memperhatikan salatnya anak-anaknya. Maka ayat ini turun sebagai bentuk penegasan, wa'mur ahlaka bis salati. Perintahkan keluargamu salat. Suami, perintahkan istrimu salat. Sebab kalau dia tidak salat, kita sebagai suami bisa tertahan dan tertunda untuk masuk surga. Kenapa? Seorang suami istrinya tidak salat, dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kau pilih istri yang tidak tahu salat? Makanya ibu-ibu, ya, perhatikan salat tabu. Tolong suami untuk mempermudah suami masuk surga. Kenapa? Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Di dalam ayat Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga salatmu dan jaga salatnya keluargamu. Sebab kalau kamu yang salat, keluargamu tidak salat, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan, kamu dan dia masuk ke dalam neraka. Tidak gampang jadi suami.
Tidak gampang jadi laki-laki, lebih gampang jadi perempuan. Tidak ada perempuan yang bertanggungjawabkan suami. Ustaz Nasrullah, surga di telapak kaki perempuan. Coba ya, surga berada di telapak kaki ibu. Bahkan Nabi dengan tegas, laki-laki itu lebih sulit masuk surga daripada perempuan. Makanya banyak laki-laki yang lebih milih mati syahid. Kenapa laki-laki susah masuk surga? Banyak yang harus dia pertanggungjawabkan. Keluarganya, rezeki yang dia bawa kepada keluarganya, dia pertanggungjawabkan semua. Jadi kita ini sebagai seorang ayah, sebagai bapak, hati-hati Pak. Jangan sampai kita bermasa bodoh dengan anak-anak kita. Kita biarkan anak-anak kita habis waktunya di HP, lalu tidak perhatikan sholatnya. Nabi mengatakan, muru auladukum bis sholah. Ajari dan didik anak-anakmu dalam usia dini tentang sholat. Kalau usia sudah balik, dia tidak sholat, Nabi mengatakan, fadribu alaiha. Hukum dia kalau dia tidak sholat. Pukul. Coba bayangkan Bapak Ibu. Karena begitu pentingnya sholat. Kenapa begitu pentingnya sholat? Ya begitu saja. Ibu, kalau besok lusa meninggal dunia, jangan langsung disalati. Bisa jadi kita tidak sholat, tapi yang tidak menyalati itu kalau kita ada, kita yang tanggung dosa. Begitu pentingnya sholat. Kenapa pentingnya sholat? Nabi mengatakan, awalu yuhasibu min abdi yawmal qiyamah as-sholah. Yang pertama-tama yang akan diperiksa setiap orang nanti di hari kemudian adalah, yang pertama adalah sholatnya. Sholatnya yang pertama-tama diperiksa. Bukan berapa kali dia pergi umroh, bukan berapa kali dia haji, bukan berapa masjid yang dia bangun, bukan. Tapi yang pertama-tama yang diperiksa adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, kada aflaha, maka amalan-amalan yang lainnya insya Allah akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya rusak semuanya. Begitu pentingnya ini namanya sholat. Oleh sebab itu peringatan kepada kita semua dengan kejadian seperti ini, ya, itu mengingatkan kepada kita semua ini, ini alarm. Acara taksiyah itu adalah acara alarm, acara peringatan. Semua kita diingatkan, kita pun akan mengalami hal yang serupa. Kita akan mengalami hal yang serupa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, lihat ujung ayatnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan yang terbanyak amalnya. Siapa yang paling banyak amalnya, bukan, tapi yang terbaik. Bisa saja banyak orang, banyaknya amalnya, tapi tidak ikhlas. Yang paling terbaik amalnya, dan kata sebahagian besar para mufassirin, para ahli tafsir, ulama-ulama tafsir, yang dimaksud liyabluwakum ahsanu amala, yang terbaik amalnya di situ adalah amal sholat. Adalah amal sholat. Yang terbaik sholatnya. Maksudnya apa? Yang paling khusyuk, yang khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa? Memang tidak semua orang yang sholat itu dapat memberikan kebaikan kepadanya. Tidak semua. Lihat ayatnya di ayat yang lain. Fawailul lil, apa terjemahannya? Celakalah orang yang, kita yang rajin sholat kena kan? Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholat, kan begitu kan? Ini saja orang yang sholat terancam dengan ayat itu. Bagaimana lagi yang tidak? Yang tidak sholat. Tapi Allah puji dalam surah Al-Mu'minun, ya, alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Beruntunglah dan selamatlah orang yang sholatnya dihadirkan khusyuk di dalam sholatnya. Wa innaha lakabiratun, tapi untuk khusyuk itu berat kalau kita tidak latihan.
Karena salat yang khusyuk itu menghadirkan kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata li dzikri. Kalau kamu salat, jangan kau ingat duniamu. Kalau kau salat, ingatlah aku, kata Allah. Ini kan berat ibu kalau tidak latihan. Berat itu. Begitu kita takbir, Allahu Akbar, dia ingat semua misalnya. Dia ingat semua, ya. Dan itu berat. Ya, kalau kita tidak latihan susah. Yang paling aneh lagi, ada orang sholat di depan televisi. Ya Allah, bagaimana ini? Karena saking demamnya dengan bola, ya, di depan televisi. Allah. Itulah kenapa kita disuruh pergi berjamaah di masjid. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, wastabir 'alaiha. Tetapi sholat itu butuh kesabaran, latihan sabar. Kalau kita tidak sabar, ya susah. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Coba lihat ayat ini ya. Kata Allah, saya tidak minta rezeki kepadamu kalau kau sholat. Adakah orang dipajak kalau sholat? Itu tidak ada pajaknya tidak sholat. Ayah, saya tidak minta rezeki dari sholat itu. Oh, pantasan sampai itu pedagang, pantasan itu pada para pegawai, ya, para karyawan, dia mendengarkan panggilan untuk pergi sholat, tapi dia tidak bergerak. Kenapa? Jawabannya urusan rezeki. Takut hilang rezekinya. Ya, kata Allah, nahnu narzuquka. Kalau kau salat dan salatmu itu baik, benar, nahnu narzuquka. Saya yang akan mengurusi rezekimu. Coba. Jadi enaknya kita itu orang Islam, Pak. Jaminannya Allah. Nahnu narzuquka. Coba lihat Ustaz Nasrullah. Ya, baru-baru pulang umroh. Ya. Ya. Layak tasib, dia tidak sangka-sangka berangkat umroh. Siapa yang berangkat Ustaz? Jamaah Nurul Zaman. Masya Allah. Luar biasa. Saya alhamdulillah juga ini, mudah bukan ria ini ya. 2017 saya tidak pernah sangka-sangka. Ya, sudah berapa kali saya mencoba menabung, sudah dicabut, menabung diambil lagi. Tidak pernah. Malah saya marahi saya punya anak yang pertama karena dia kerja di Telkom pada waktu itu. Ya, dia arisan di kantornya, begitu naik arisannya kurang lebih 60 juta, ya, arisan karyawan. Yang dia berangkatkan pergi umroh adalah nenek dan kakeknya. Nggak bilang-bilang sama saya. Nanti diantar ke bandara, baru mamaknya bilang, nenek nanti berangkatkan sama, masa ya Allah, manusia biasa marah saya ini. Sampai 3 hari saya diam diri, membisu. Iya. Saya bilang, saya yang kasih sekolah, kok saya kasih kuliah, kok saya kasih apa, kok saya kalah. Kenapa nenekmu, kakekmu sudah haji lagi? Kenapa kau pergi kasih umroh lagi? Nah saya ini lama aku menabung, lama aku berdoa. Saya bilang, bagaimana ini? Saya bilang, ini anak durhaka kau. Tapi setelah itu saya merenung, ya. Karena ada jawaban dari saudaranya itu, dia bilang, Abah, itu kan nenek sama kakek itu kan mungkin waktu hidupnya tidak lama dan sudahlah ada 2 tahun keinginannya ingin melihat perubahan itu Ka'bah yang dikerja di sana. Jangan sampai itu umroh terakhirnya. Saya bilang, oh mungkin begitu dia biar dipakai deh. Alhamdulillah 2017 saya tidak sangka-sangka ada travel yang datang kepada saya. Itu hari Pak saya ceramah ceramah arisan haji. Orang yang baru pulang haji itu ya kelompok bikin kelompok, kemudian arisan. Saya bilang itu yang panggil saya, salah kapan ini, salah alamat gini. Yang saya mau ceramah itu haji-haji baru semua yang datang. Nah, saya sendiri belum pergi haji, tidak tahu bagaimana tanjaknya itu. Kak baik ya. Setelah selesai ceramah, yang punya travel itu namanya Zamzam Utama. Mungkin ada yang kenal ya, Haji Tamrin pada waktu itu yang direkturnya.
Ayah, ada juga anaknya namanya Aji Jaya tapi sudah almarhum semua, kasihan. Ya. Itu langsung dia dekati saya, Ustadz. Sudah pernah haji? Jangankan haji Pak Haji, umur saya tidak pernah. Dia bilang ada niat. Saya bilang Pak Haji niatnya. Dia bilang sudah bikin mendaftar. Dia bilang belum pia. Gimana mau pergi kalau tidak berniat baru tidak mendaftar? Saya bilang itu yang biasa mau yang disimpan-simpan mau pakai mendaftar, tiba-tiba anak mau bayar kuliah, ya dan lain sebagainya. Andai kan anak 1, 2 mungkin bisa sih, tapi ini anak banyak Pak, seperti Mairo si Gompol. 8 saya punya anak ini, boy. Ayah. Lalu setelah 2 minggu kemudian, dia datangi saya di kampus. Dia cari saya, dia dapat. Begitu dia dapat saya, dia bilang, Ustaz, minta tolong KTP tak? Saya bilang, nak apa ya? Dia ajak saya ke rumah, saya bawa ke rumah, dia minta semua dokumen yang harus dilengkapi itu, ya, surat nikah apa. Saya bilang mau dia apa ini? Setelah 1 minggu kemudian saya dipanggil ke kantornya di Macini sana, itu Macini Raya sana kantornya. Sampai di sana malam-malam sudah maghrib, ya, ternyata banyak cover saya ini. Oh iya. Saya dihadiahi parfum, dihadiahi seperti Ustaz Nasrullah hadiahi saya waktu pulang umroh. Ya. Dia bilang apa ini? Saya bilang ada baru jamaah baru pulang Ustaz. Mudah-mudahan kita juga bisa injak kaki kita di sana. Tapi saya masih acukan. Saya pulang naik motor, ya, saya acukan. Setelah 2 minggu kemudian saya dipanggil lagi. Ustaz, kayaknya ada dokumen tak salah ini. Karena saya lihat ini bulannya di waktu lahir kita ini berbeda di tanggalnya, ada 17 ada 15, ya tanggalnya. Jadi iya urus. Saya bilang mau di apa ini Pak Haji, mau di apa? Dia bilang insya Allah tanggal sekian bulan sekian kita pergi umroh. Saya bilang ada uangku Pak Haji. Dia bilang travel yang berangkatkan, ya travel yang berangkatkan. Saya bilang tojeng-tojeng Pak Haji. Saya dikasih covernya, saya dikasih semua perlengkapannya. Ya Allah, saya bonceng itu cover Pak di belakang. Saya lewat di flyover itu seperti kepala aku itu seperti besarnya itu. Saking gembiranya. Sampai di rumah saya duduk. Contoh gini Budi. Ada capek Pak berdiri. Tidak kan sampai di rumah tadi. Rumah saya duduk, lalu ya orang di rumah bilang, koper apa itu? Saya bilang saya mau pergi umroh tanggal sekian. Kata istri saya, tenantuna cocok. Tidak cocok itu kalau kita yang pergi umroh baru saya tidak. Saya masuk, dia bilang, cek. Masa kita yang pergi sendirian saya tidak? Saya telepon almarhum, Pak Haji, tidak bisa kau berangkat kayak gini. Kenapa? Keluarga tahan tidak mau. Dia bilang begini Pak Ustadz, kita itu tanggung jawabnya travel, istri itu tanggung jawabnya suami. Dunia akhirat Ustadz itu istri tidak bisa dialihkan ke orang lain untuk dipertanggungjawabkan. Waduh. Saya bilang, Mas sudah nih. Sudah, saya tanya istri, kumpul semua itu, kasih keluar semua itu di jari-jari ini tuh. Kasih keluar semua itu, kumpul, ikut timbangin nanti besok. Sudah ditimbang tidak cukup, sudah mana ada celeng-celengan, dibawa bantal apa, dibawa kasur semua diambil semua. Uang receh-receh semua diambil. Saya bilang Pak Haji kurang Pak Haji. Dia bilang kurang berapa? Dia bilang kurang sekian. Biar mi itu tomo, stormi. Sudah berangkat berdua. Alhamdulillah 2 tahun setelah dari itu saya disuruh lagi membawa jamaah haji pada waktu itu kloter 1. Dan ada nama saya lagi di situ. Kita kumpul di Al-Markas, saya lagi disuruh kasih manasik haji di Al-Markas, ya, dihimpun 3 travel pada waktu itu di Al-Markas. Saya bilang lompuna tongan nih ulungku di Al-Markas yang memberikan manasik haji. Itulah kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perbaiki saja hubungan kita kepada Allah, lalu semua unek-unek sampaikan kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki dari yang kita tidak sangka.
Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, saya tutup dengan firman Allah, wal akibatu ditaqwa. Surah Al-Imran ayat 170. 170. Dan akhir kehidupan yang paling baik kata Allah adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan perintahnya, menjauhi apa saja yang dilarangnya. Mudah-mudahan almarhumah, ya, Ibu Hajah, mudah-mudahan ya dimudahkan urusannya oleh Allah di alam kuburnya, dilapangkan kuburnya, dipertemukan seluruh amalan-amalannya, dan diberikan tempat di alam barzah, ya, dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya tutup. Di dunia ini paling lama kita hidup berapa lama? 60. Berapa lagi? 70. Kalau Pak Dokter sudah berapa, Pak Dokter? Pak, ya? 80. Kala Nabi 63. 80. Yang jelas kata Rasulullah, khairun nas man talu umuruhu wa ahsanu a'maluhu. Sebaik-baik manusia yang hidup di dunia bukan yang banyak rumahnya, bukan pula yang besar rumahnya kayak Saroni, bukan, ya, bukan itu, ya, bukan pula yang banyak tunjangannya, bukan. Tapi kata Nabi, sebaik-baik manusia yang hidup di dunia adalah manusia yang diberikan umur yang banyak oleh Allah dan banyak pula amal-amalnya. Itulah kata Nabi, itulah manusia yang paling terbaik. Maka mari kita persiapkan amal kita, ya, dan itu sudah pasti, tinggal waktu, ya, pasti kita akan pindah meninggalkan dunia ini. Makanya kalau di pengumuman itu, ya, telah berpulang, ya, karena memang di sini bukan tempat tinggal, kita akan pulang, ya, telah meninggal. Meninggal siapa? Meninggalkan siapa? Dunia. Semua isinya kita akan tinggalkan, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah, jangan berpikir dunia ini tempat tinggal kita yang abadi, tidak. Jangan berpikir dunia ini tempat menyenangkan, tidak, ya. Jangan menyangka kita dapat bahagia di dunia, tidak. Kesenangan dan kebahagiaan tidak ada di dunia, tidak ada. Tidak ada di dunia itu ketenangan dan kebahagiaan. Mana ada orang tenang? Punya satu ingin punya dua, punya dua ingin punya tiga. Mana ada orang bahagia? Tidak ada. Kalau bahagianya itu hanya bahagia sesaat, sebentar berganti dengan sedih. Ketenangan, kebahagiaan yang abadi, setelah telapak kaki ini Allah izinkan kita untuk masuk ke dalam surga. Disitulah kebahagiaan yang hakiki, situlah ketenangan yang abadi. Maka jangan utamakan dunia lalu kemudian melupakan akhirat. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, terlalu banyak kekurangan, dan terus terang, ya, canggung juga ini kita, ya, ceramah di depan Ustadz. Ya, beliau lah ini, saya masih SMP, saya sudah kenal nama beliau. Oh ya, tadi Masya Allah, andai kan ada pintu lain untuk pulang, saya pulang supaya beliau teruskan. Kita masih ingin mendengarkan nasihat-nasihatnya. Dan ternyata Pak, betul, doktor S3 yang orang-orang dulu, S3 orang dulu tadi itu Pak, daging semua itu dia sampaikan sama kita itu. Ya, kalau S3 sekarang ini daging atau tulannya. Yang begitu, tapi baju juga tidak. Ini tadi dokter, Masya Allah, luar biasa. Ya, rasanya masih ingin mendengarkan tausiah dari beliau. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Ustaz Nasrullah yang memberikan amanah kepada kami dan kepada kita semua. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri dan mempersiapkan bekal kita masing-masing. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini tanpa kecuali, mudah-mudahan kita juga husnul khatimah. Adanallahu iyyakum wa akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.